Salam Bapak Ibu saudara semua. Bersyukur bisa ada di rumah Tuhan. Hari ini saudara kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Jika sudah dapat, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca dengan sungguh-sungguh. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu pertama, ketika Daud bangun dari tempat pembayangannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak padanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh dia menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah dirimu. Ketika Uria keluar dari sana, maka orang menyusul dia dan membawa dia datang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian juga. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Abud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. paginya Daud bersurat kepada Yoab dan memberikan dia dengan perkataan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang dikawinnya pada orang yang jaga perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Silakan duduk saudara.
Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, mempelajarinya dan melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul jangan berada di tempat yang salah. Kita tahu Daud adalah disebut dalam Alkitab hamba yang setia. Dari kecil dia takut Tuhan, paling patuh sama orang tua, disuruh menggembalakan domba dia paling setia. Dan ketika dia juga diurapi dia setia, dia tidak berani melawan raja. Dan dia ketika dia menjadi juga wakil raja selalu menang dalam peperangan. Itu Daud. Dan kalau ada roh jahat datang kepada raja sebelum dia menjadi raja, dia sangat bertalenta melayani Tuhan. Dia adalah pemuji penyembah. Diambilnya kecapinya dan dia bernyanyi penuh urapan Tuhan. Dengan petikan-petikan kecapi itu, roh jahat yang ada pada raja yaitu Saul keluar karena urapan pujian dan juga penyembahan, nyanyian. Dan dia menulis ratusan mazmur yang kita lihat dalam kitab Mazmur dan sedikit dalam kitab Amsal. Saudara, makin lama dia diberkati. Dan satu kali dia menjadi raja. Luar biasa. Saudara, kita semua ingin diberkati Tuhan. Dari yang sederhana, ketahuilah kalau saudara setia dari kecil, dari sekolah minggu, saudara bisa nanti melihat perbedaan orang yang setia kepada Tuhan, melayani pasti diberkati. Pasti Tuhan beri perbedaan. Dia banyak berkorban tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Dan setelah dia begitu tinggi dan menjadi orang satu di Israel, biasanya dia ikut berperang, tapi satu kali dia tidak mau. Dalam ayat yang pertama dikatakan pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Pergantian tahun bukan artinya di akhir tahun, terus mau tahun yang baru, bukan. Dalam teks itu arti pergantian tahun ada pergantian musim, dari musim dingin di mana orang tidak bisa keluar, beralih musim semi, musim panas, baru orang keluar dan mulai siap berperang pada waktu itu. Itu disebut pergantian tahun. Jadi semua orang semangat, dan biasanya pada zaman dulu biasa perang. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada dunia tanpa perang. Amin. Mana ada tanpa perang? Di mana-mana perang. Tapi Daud nggak biasa. Orang lain berperang, kerajaan lain berperang. Dan dia hanya suruh pada panglimanya, Yoab, kau maju. Bawa semua, bahkan semua orang Israel, bawa semua. Perang, lawan Bani Ammon, hancurkan. Dan bukan hanya Bani Ammon, bani-bani yang lain juga diserang. Biasanya mereka menang. Dan juga pada waktu itu lahir Raja Daud. Dia naik ke loteng teras tingkat 2 rumahnya. Dia jalan-jalan dan dia melihat ada satu salah, perempuan yang salah. Dia pikir semua orang pergi. Jadi dia mandi di tempat terbuka. Itu kesalahan satu. Kalau dia di tempat tertutup, kalau dia berpakaian di tempat yang tepat, walaupun Daud malas, tidak mau berperang, tidak mau melayani, dia tidak akan melihat perempuan itu. Tetapi itu kesalahan dia. Dua-dua salah. Jadi saudara harus berada di tempat yang tepat. Amin. Kalau tidak, iblis akan datang. Udah dikatakan biasa berperang. Kita hidup ini adalah berperang, melawan kuasa iblis, melawan segala godaan di dunia ini. Kalau saudara tidak berperang, saudara kalah. Karena akan dimakan. Ada banyak cobaan ketika saudara sendiri. Ketika Hawa tidak mau berjalan bersama suaminya, jalan sendiri, iblis datang. Nengok apa tante? Tengok aja. Nengok apa? Oh, arah situ ya, pohon itu.
Cantikan. Apa kata Tuhan tentang pohon ini? Kata Tuhan, jangan makan. Hehehe. Bukan nggak boleh makan. Karena rahasia kehidupan dari Allah ada dalam pohon ini. Makanlah, coba aja, nggak usah takut. Ya juga ya, wah berhasil Tuhan sama kami. Yang dia makan, dia bagi suaminya, carinya suaminya. Bang, sesuatu yang baru. Anggur udah pernah makan kan? Udah. Apa? Udah. Ini udah. Ini udah pernah belum? Belum. Aku udah makan, enak. Bagi. Tuhan datang. Udah berkurang satu buah dari pohon kehidupan ini. Siapa yang ambil? Adam dan Hawa sembunyi ketakutan. Dan ketika itu mereka tuduh-menduduh. Saudara, kalau orang udah jatuh pasti cari kambing hitam. Cari perlindungan. Andai iblis mau protes waktu itu, dia akan bilang ketika Adam dan Hawa berkata, iblis itu yang menggoda kami. Mungkin iblis akan bilang, siapa pula kan kamu yang mau makan? Biarpun aku ngomong terus, kamu yang tahu firman Tuhan, kenapa kau makan? Bodoh. Mungkin dia ngomong begitu. Masa aku disalahkan? Saudara, jangan berada di tempat yang salah kalau nggak saudara jatuh. Amin. Kalau Tuhan suruh berperang, ayo berperang. Kalau Tuhan suruh melayani, ayo. Kalau tidak, di luar perintah Tuhan, saudara akan jatuh. Lihat orang-orang tidak mau beribadah, apa lebih kuat? Jatuh dan jatuh. Kita ini harus tetap berperang. Semua keluarga kita harus dalam peperangan sebagai kekasih. Dan ketika disuruh sama pembantu daripada Raja Daud, kau pergi dulu sana. Saya kenal itu perempuan itu, gimana penumpang? Cakep bos. Panggil. Dan perempuan itu nakal juga, langsung mau. Langsung tidur. Nakal gak? Nakal gak? Nakal. Dia bisa berteriak. Tapi tidak, Alkitab tidak mencatat. Setelah itu dia baru habis tadinya bersih-bersih badannya dari kotorannya. Jadi masa subur, pendek cerita, ambil gawat ini. Tapi dia nggak lapor sama suaminya. Ini pun kesalahan lagi. Dia lapor. Itu dia nggak berani. Dia diamkan saja. Pada waktu itu suaminya juga lagi break pulang, yaitu Uria. Mungkin udah ngerasa juga batin Uria, makanya dia ketat tidak mau pulang. Mungkin sudah batin, seperti seorang suami yang tulus hati, yang sangat mencintai keluarga istrinya, udah nggak batin dia. Ada apa? Langsung di situ dapat berita dari pembantu. Pergi dulu ke bos kita itu, raja itu. Bilang dalam surat itu, aku hamil. Padahal tadinya belum ditanya, siapa perempuan itu? Oh ini, dia suaminya Uria. Dia itu keturunan daripada ini. Dan yang paling atas daripada yang disebutkan namanya tadi adalah penasihat raja. Penasihat raja. Apa arti kalimat itu dicatat Alkitab? Artinya Uria adalah tentara prajurit yang setia, loyal. Apapun, yes, siap komandan, siap raja, apapun nyawa diberikan bagi raja, bagi kerajaan Israel. Demikian juga Aholia penasihat kerajaan. Orang-orang yang baik semuanya. Harusnya ketika dapat berita itu dari pembantunya, orang ini adalah orang hebat. Harusnya itu peringatan Tuhan.
Cantik boleh cantik, tapi melihat suaminya udah ada. Itu nomor satu poinnya. Karena firman Tuhan katakan, jangan mengingini milik sesamamu, baik suaminya, baik istrinya, baik apa yang ada padanya. Berapa itu? Yang begini nggak boleh, biar cantik, biar ganteng, kalau udah punya orang, boleh nggak? Kalau boleh nggak? Boleh, mentang-mentang raja. Harus menjadi takut, suaminya orang yang baik. Dan juga punya penasehat yang luar biasa. Tapi dia tidak mendengar suara Tuhan itu. Dia tetap ambilkan sampai hamil. Dan mulailah dia menutupi dosanya. Bagaimana cara menutupinya? Itulah sebabnya saudara, kalau orang melakukan satu dosa, dia akan jatuh kepada dosa yang lain untuk menutupinya. Bagaimana caranya? Tipuan pertama dibuat oleh Raja Daud. Pas lagi break perang, dia kembali ke istana. Uria sini dulu. Ngapain duduk-duduk? Mandilah. Pulang. Istirahat. Jumpai keluargamu. Enggak kangen. Kira-kira begitu. Udah lama berperang? Tidak, Tuhan. Masakan aku pulang ke rumah, sementara Panglima Yoab ada masih di perkemahan, di tenda-tenda. Kalau berperang begitu tinggal di tenda-tenda. Dan semua bangsa Israel pun ikut berperang di sana. Cuman kami pulang untuk kasih laporan situasi perang. Gak mungkin. Dan juga tabut Allah ada di tenda. Artinya kalau berperang orang itu membawa tabut Allah dan mereka menjadi menang. Simbol kehadiran Allah. Masakan aku pulang senang-senang, happy-happy sama istriku, sementara raja happy-happy sama istri orang. Jadi dia sudah rasa, gak mungkin. Aku takut Tuhan. Aku takut kepadamu, demi nyawamu aku tidak mau. Itulah prajurit yang setia. Amin. Amin. Dikasih hadiah sama dia. Tapi berganti hari, kok pulang? Gimana caranya dia? Aku bikin di rumahku. Panggil dia ke ruang makan yang indah. Itu baru rupanya dalam setengah bambunya dia kembali tidur bersama pembantu-pembantu Uria ini. Menanti hari, gak pulang dia. Padahal tadi harapan raja itu lagi mabuk, pasti dia pulang, kangen istri dan tidur istirahat. Dan nanti kalau ketahuan bahwa Batseba hamil itu anak Uria, bukan benihku, bukan anakku, itulah kejahatan menutupi. Tapi Uria sangat kudus, dia sudah ada kegerakan. Kalau kayak gininya habislah aku nih. Bakal ketahuan, harus kubunuh. Hati-hati saudara kalau bermain untuk menutupi kesalahan baru muncul. Hati-hati. Kalau disuruh Tuhan, ayo berperang, ayo bergumul, ayo berdoa. Kalau enggak, sekali kita nggak kebaktian, biasanya nambah. Amin. Amin. Itu fakta loh, fakta di mana-mana. Sekali nggak kebaktian, pasti nggak ada takut selanjutnya. Apa kesalahan daripada Daud? Nomor satu, dia berada di tempat yang salah. Jadi jangan berada di tempat yang salah. Satu kali kan berkunjung satu jemaat, tidak terbantu. Langsung dia bilang, "Om, pusing kepala. Tak ada harganya waktu itu." Langsung tidur. Apalagi bergumul. Saudara, kalau kita katakan mau berubah, jangan berada di tempat yang salah. Amin. Jangan berada di tempat yang salah. Jangan pergi lagi ke tempat itu, pasti dicobain orang. Pergi ke kaki Tuhan. Itu sebabnya susah dibawa kembali.
Akhirnya Yoab panglima perang dapat surat dititip kepada Uria. Mengerikan sekali ya. Di dalam surat itu justru berisi surat kematiannya, keputusan kau harus mati. Tapi itulah Uria yang polos terima surat dari Raja Daud. Nggak dibukanya, nggak diintipnya. Dia tahu privacy. Kalau sekarang ini itu namanya handphone, nggak pernah ikut atik handphone orang. Sampai sini suka kita hati. Yang bukan milikmu jangan utak. Yang bukan milikmu jangan istri orang utaati. Itulah handphone orang utaati, rumah orang utaati. Daud utaati, hancur dia. Memang kasihan Uria ini, dikasihnya kepada panglima. Panglima, ini surat dari bos kita. Dia buka. Siapkan Uria ikut berperang ronde kedua ini. Bikin dia di tempat paling depan, paling berbahaya, dengan catatan supaya dia mati. Begitu jahatnya, supaya dia mati dan istrinya halal ku ambil. Tapi Yoab pun setuju pula. Dia nggak tahu cerita perselingkuhan itu. Dan pergilah berperang tulusnya Uria. Dia ditaruh di barisan paling depan. Dia sebagai Yoab, panglima udah biasa berperang. Dia tahu tempat-tempat yang mengerikan, yang berbahaya. Ditaruh di tempat yang terbuka. Dan datanglah orang dari pemukitan. Dia paling depan tempat terbuka. Paling gampang dipanah. Gugur beserta yang lain prajurit. Dan salah satu adalah Uria gugur. Saudara, baik, belum tentu semuanya aman. Amin. Kayaknya Tuhan tidak adil. Kenapa dia menjadi korban begitu setia, begitu takut Tuhan? Kenapa raja begitu jahat, begitu sukses? Apa yang dia perbuat? Mereka kasih. Kita belajar kembali ke ayat tadi. Mari kita selalu berperang melawan segala sesuatu yang mau menjatuhkan kita. Amin. Nomor 2, saudara, jaga keinginan apa ini? Keinginan mata. Ini paling repot. Firman Tuhan katakan keinginan mata, gangguan hidup. Jauhkan dirimu. Tadi Hawa dan Adam jatuh karena memandang-mandang. Kalau saudara tidak dalam hadirat Allah, saudara sendiri, enak nggak sendiri? Biasanya buka apa? Kalau sendiri buka apa? Zaman now. Apa yang dipandang? HP. Buka-buka, Shopee. Kurang. Buka lagi Lazada. Buka lagi apa? Pinter. Diskon, beli 1 dapat 2, harga cuma sekian. Bisa 1 hari entah berapa kali pengantar itu ting-tung paket, ting-tung paket. Udah dibuka, kecewa. Nggak sesuai warnanya, kualitasnya, fungsinya. Pernah mengalami itu? Pernah kecewa dengan yang dibeli? Pak Gembala juga bodoh satu kali. Dia satu kali bodoh banget. Belilah iklannya itu alat yang bisa mengiris semua jenis buah-buahan. Pernah yang lihat itu ya? Mungkin saudara pernah korban juga. Wah, ini bisa mengiris ini. Cepat, praktis. Jadilah dibeli, baru nyampe udah ada yang patah. Peralatannya itu susun repot kali biasanya. Dicoba, baru sekali tekan, prak, buang. Pada lumayan harganya. Ini bodoh. Amin. Hati-hati. Itu sebabnya sekarang ini iklan di mana-mana. Apa yang paling dominan? Iklan.
di handphone, di berbagai media, berbagai aplikasi. Apa? Iklan paling gencar kalau buka satu aplikasi, apa pertama muncul iklannya? Apa? Pinjaman uang. Ya, hampir di semua langsung muncul pinjaman uang. Kamu dapat pinjaman berapa? Ya aku cuma 5 juta. Aku 80 juta. Itu bagaimana? Kenapa? Orang tahu penonton, pemegang HP punya banyak keinginan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk memenuhi keinginan manusia semua, tapi Tuhan datang untuk memenuhi kebutuhan. Amin. Nomor 1, kita harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Setelah pergi ke pesta, makanan banyak. Ini, udah macam-macam. Selera ini kali ini, ada ini. Ambil semua sampai membunuh. Pernah begitu? Sering udah coba nih makan. Itu belum pegang itu. Gak muat sendirinya, salah dirinya. Harusnya tanpa. Kira-kira begitu. Biar semua bisa sekali ambil. Sebelum diambil orang, tapi gitu. Dimakanlah. Yang tak bisa lagi bernafas. Udah penuh. Jadi artinya kebutuhan untuk perut terbang, keinginan masih mau lagi. Itu juga kita. Lihat ini, mau beli ini, padahal nggak perlu banget. Darah, itulah iblis selalu inginkan kita memenuhi keinginan. Hati-hati, kita harus bisa mengontrol. Dan dunia tahu, penonton banyak keinginannya, makanya dikasih kemudahan. Pinjam aja. Pinjam. Sekarang ini banyak korban karena korban pinjol di mana-mana lu, mahasiswa. Iblis itu termakan tawaran iblis. Demikian juga Daud termakan keinginan, udah tahu punya orang. Yang satu pun tak tahu safety. Siapa yang salah? Coba ditanya menjebak. Siapa yang salah? Daud atau Batseba? Sama dua-duanya. Sama. Harus tahu menjaga diri semua ibu-ibu. Amin. Makin diberkati, makin hati-hati. Banyak loh ibu-ibu sosialita, cantik-cantik, pamer tas branded, sepatu, semua bling-bling. Menggoda banyak pemuda jadi. Uangnya banyak orang korban. Demikian juga orang makin kaya, yang udah tua juga begitu gak tahu diri. Banyak korban gadis, kasih handphone, kasih ini. Makin kaya, makin hati-hati. Amin. Jadi manusia jatuh bukan karena miskin sarungmu, tapi setelah diberkati banyak keinginan. Coba saudara, diletakkan di tangan saudara 100 juta. Kira-kira pikiran beli apa? Wah, udah langsung iPhone 15 kan sekarang? Iya kan, gitu kan? Hati-hati. Jadi Bapak, saudara yang terkasih, jangan berada di tempat yang salah. Yang kedua, jangan ikuti keinginan mata. Amin. Amin. Habis nanti. Habis semua, gak ada yang tersisa. Sebab itu, mari kita senantiasa ada di tempat yang benar. Kalau tidak, saudara, korbannya akan banyak. Korban Daud, coba sebutkan yang saudara ingat. Siapa korban karena keinginan mata dia? Karena dia salah tempat. Siapa korban yang nomor 1? Dari bacaan tadi, siapa korban nomor 1? Uria, orang yang terbaik loh. Bayangkan orang yang terbaik sama dia, loyal, korban. Yang kedua siapa korbannya? Teman-teman yang lain kan ikut berperang.
tumbang. Siapa lagi korbannya? Ya Yoab. Jadi bersalah dia. Oleh sebab itu, pemuda remaja, kalau kalian belum serba punya, jangan cari jalan pintas. Belajar. Amin. Amin. Perlahan, tapi pasti Tuhan pasti berkati. Setia sekolah, setia kuliah, setia kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Dan kalau udah diberkati, jangan lupa Tuhan. Amin. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa ikut berperang dalam pelayanan. Kalau tidak, kalian bisa hancur juga. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita bersyukur pada waktu itu Alkitab menceritakan itu semua bukan untuk merendahkan Daud. Alkitab adalah cermin. Dia menceritakan semua kelemahan manusia, bahwa semua manusia apapun jabatannya tidak ada yang kebal dosa. Amin. Tidak ada yang kebal dosa, semua bisa jatuh. Dan jangan katakan Daud kelewatan. Kesalahan saya dan kesalahan saudara karena enggak dibukakan saja. Dosa saudara karena enggak Tuhan buka saja. Karena enggak Tuhan tulis dan dibaca orang. Tapi ketahuilah, Tuhan tahu kesalahan. Tuhan berkemurahan sehingga dari Batseba lahir Salomo dan dia menjadi raja. Kesalahan Daud. Sebelumnya Tuhan sudah katakan, kalau engkau nanti menjadi raja, jangan mengambil banyak istri, sebab nanti istri-istrimu itu akan membuat engkau menyimpang. Coba lihat teksnya, Ulangan 17. Saudara perhatikan, kalau saudara berdiri teks di Alkitab, teks di layar, Ulangan 17 ayat 14 sampai 17 saya akan bacakan buat kita. Ulangan 17 ayat 14-17. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja seperti Daud, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ayat 15, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kuatkan, seperti Daud. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara, ini raja ya, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Itu tentang harta dulu ya. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir, menjaga kawanan domba untuk mendapat banyak kuda. Itu tentang keinginan. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak. Itu perintah supaya hatinya jangan menyimpang. Sampai situ bacanya. Itu sebabnya sifat Daud udah ada tadinya, istri-istrinya saudara udah ada, tapi serakah. 2 Samuel 15 ayat 13. 2 Samuel 5 ayat 13. Ini yang dilakukan Daud pada waktu itu. 2 Samuel 5 ayat 13. Daud mengambil lagi, kata lagi, nah cukup satu, beberapa gundik dan istri dari Israel
setelah ia datang dari Hebron dan seterusnya. Itu sebabnya Salomo pun begitu. Guntingnya berapa ratus, istrinya banyak, dan semua istri-istri itu memalingkan diri dari beriman kepada Tuhan. Hati-hati, pilih pasangan yang seiman, bukan pilih pasangan banyak. Pilih pasangan satu yang seiman. Akhiran keturunannya pun begitu. Salomo pun jatuh. Saudara, mari kita selalu berada di tempat yang dari tempat yang jangan di salah tempat, jangan salah pergaulan, jatuh, dan jangan suka lihat-lihat yang bukan punyamu, nanti jatuh hati. Karena firman Tuhan yang membuat kita makin serius berperan dalam hidup. Amin. Serius berperan dalam pelayanan ini, saudara. Tetap ikut Tuhan. Jangan ikuti semua keinginan mata kita. Walaupun jatuh, cepat datang kepada Tuhan. Tapi itulah kasih karunia Tuhan pada waktu itu. Juru selamat datang dari keturunan Daud. Kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Kalau kita ada sampai sekarang karena apa? Karena apa? Karena Tuhan masih mau mengampuni kita, mau memakai kita. Kita akan pujian ketika ku lemah, Dia datang. Datang bagi kita yang lemah ini.
betapa besar dosa kita. Bersyukur kalau Tuhan tidak bukakan. Tuhan sengaja membukakan dosa Daud supaya semua manusia tahu bahwa tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Siapapun bisa jatuh, siapapun. Dan kita bersyukur Tuhan kirimkan Yesus untuk datang dengan kasih-Nya di kayu salib, dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan karena perbuatan kita. Jangan tinggalkan dia, jangan tinggalkan dia, engkau butuh dia. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu sampai nanti bertemu dengan dia. Teruslah berperang, dan jangan lagi ada di tempat yang salah. Pujilah dia, serahkan hidup bagi Tuhan. Kalau engkau merasa lemah, dia datang bagimu hari ini. Tidak kebetulan firman Tuhan. Jika saudara merasa terjatuh, ketahuilah ada tangan Tuhan datang ingin mengangkatmu. Kalau saudara dalam keadaan sakit, sakit hati, kecewa, ditipu orang, sakit begitu sakit. Mungkin seperti Uria, sakit dan berbuat baik, tapi Tuhan, kenapa ini nasibku? Tidak kebetulan saudara ada di rumah Tuhan. Uria tidak salah. Saudara yang kekasih, datang sama Tuhan. Dia sumber penghiburan kekuatan. Yang saudara kecewa, dia sanggup mengadakan. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup memberi, dia sanggup memenuhi kebutuhanmu. Kebutuhanmu dia tahu. Jangan pernah kecewa jadi anak Tuhan. Daud dipulihkan Tuhan, dan dari keturunannya juru selamat lahir, tidak dipilih dari yang lain. Kristus anak Daud. Dan kita menjadi anak Tuhan. Saat engkau terluka, kecewa, datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, beri aku kekuatan. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh, sanggup mengadakan, sanggup memberikan, sanggup menolong, sanggup memulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Jangan pernah kecewa iring Tuhan, tetaplah iring Tuhan, dan teruslah ada dalam peperangan itu. Jangan ada yang lari. Tuhanlah sumber kekuatan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai detik ini bersama Tuhan. Katakan kepada Tuhan,
suara yang pujian nanti, Opung Benjamin Doni ke depan berdoa. Harapkan di hati anugerah Tuhan ada. Begitu melimpah kasih Tuhan, jangan lihat persoalan, lihat kasih Tuhan. Opung Benjamin Doni maju ke depan. Sebuah kemurahan besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Tuhan telah menyertai kami dalam kehidupan kami dalam keadaan sehat, kuat, datang di rumah-Mu ini membesarkan nama Tuhan. Terima kasih atas keadilan Tuhan kepada kami, sebab Tuhan Maha Pengampun. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa-dosa anak-anak Tuhan yang lakukan, sebab kami manusia biasa. Dan kami bersyukur Tuhan tidak melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, karena Engkau yang Maha Adil memberikan kami kekuatan. Berikan kami Tuhan kekuatan agar kami mampu melakukan firman Tuhan, agar kami mampu merubah segala kesilapan-kesilapan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami melakukan firman Tuhan. Kami percaya kalau ada anak-anak Tuhan pada saat hari ini dalam keadaan lemah, kami yakin dan percaya Tuhan akan kuatkan. Kalau ada anak Tuhan dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan sehingga kami mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, perekonomian kami juga Tuhan akan pulihkan, sehingga kami tidak akan meminta-minta Tuhan dalam dunia ini. Engkau Tuhan akan memberikan rezeki dan berkat melalui pekerjaan anak-anak Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, menguatkan kami berjalan lebih dekat kepada Tuhan. Jauhkan iri dan dengki dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jauhkan kebohongan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menghantar kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala rencana-rencana anak-anak Tuhan, segala rencana-rencana gereja ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Segala kekhawatiran kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membela kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa roh iblis tidak akan mampu mengubah hati kami untuk berbuat baik di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kata satu pujian, perhatikanlah bunga bakung di ladang.